DS kan gak cuma ngomong tentang podcastnya DC yang didatengin sama RO. Dia kan juga udah ngekick si jejak tas punggung. Ya, lihat dong yang waktu jejak tas punggung. Gimana dibombardirnya sama dia, masih DS. Iya, DS kan kesel tuh waktu yang si jejak tas punggung ngundang orang buat ngomong, marah-marah. Kesini juga. Itu gue marah tuh sama DS. Gue nggak suka tuh DS lu nyenggol-nyenggolin narasumbernya si jejak punggung. Ya, harus ke situ banget. Ngapain harus ke elu? Ya kan? Ngapain mesti ke lo gitu loh. Lu siapa? Sesama podcaster udahlah ya, punya porsinya masing-masing. Seperti itu. Ini bener banget nih si Bobby nih. Si DS pakai segala bereaksi kalau si RO ke podcastnya DC itu pilihan. Terserah mau ke podcast mana. Gitu. Jejak punggung. Jejak pakai tas punggung. Ya nggak sih pakai tas punggung? Yang pakai tas punggung itu loh, yang punya narasumber mantan asisten seorang artis gitu, ya mantan asisten, dan itu kan menjadi heboh banget, gegara ada spill tentang Gunung Kewong. Ya, pesugihan Gunung Kewong. Itu loh sayang, masa lu lupa? Lu baru berapa minggu doang aja udah lupa, coba lihat. Lu baru berapa minggu aja udah lupa. Gimana nggak mesti diingetin tiap hari, coba ngoceh gue. Karena kalau nggak kalian lupa. Untungnya jejak ransel nggak kepancing, soalnya langsung Mamski ulti langsung Mamski ulti komentator. Gue langsung bilang gak ada urusannya. Ngapain mempertanyakan narasumber sampai bilang-bilang katanya ini semua cuma scripted katanya, skenario scripted, hafalan. Gue bilang enak aja lu ngomong. Ya udah, kalau memang ini buktikan aja, dia dong yang harus ngebuktiin. Ngomong dong di sini. Ngebuktiin apa, gue bilang. Logikanya orang nggak nyebut nama, nggak nyebut inisial pun tidak. Bahkan disamarkan, namanya dia sendiri disamarkan. Namanya orang yang katanya si artis dia dulu kerja juga tidak disebut sedikit pun. Tidak inisial pun tidak. Jadi kalau elu yang tiba-tiba meminta pertanggungjawaban, berarti elu ngerasa dong. Elu dapat pesanan dari orang yang ngerasa. Iya. Ada pesanan karena lu nggak ada hubungannya sedikit pun. Baik itu si rambut merah yang jadi magic merah, rambut wig merah ya, rambut kobong, ataupun yang punya podcast. Ataupun si yang punya podcast juga sebenarnya lu siapa sampai bisa mengulti podcast yang lain, podcaster lain. Aneh banget sumpah. Gua agak aneh tuh di situ tuh. Bener banget Bobby, gua agak aneh. Iya, di take down, orang di donder terus, bayangkan. Di donder gila, karena kan itu masih kecil itu. Gimana sih di donder terus sementara dia masih baru bertumbuh? Ibaratnya anak TK disikat sama anak yang udah kuliah. Kasian, iya, kasian banget. Secara menurut gue semuanya tuh karena lambung. Pengen lebih mendapatkan engagement di tempatnya masing-masing. Kalau yang DC nggak peduli setan, lu mau dapat engagement, mau pakai narasumber yang mana yang lu undang, gue nggak peduli. DC punya warna sendiri, punya cara sendiri, dan dia udah tajir melintir. Tipenya juga DC, podcastnya gue lihat
bukan lagi meraung-raung pengen dilihat gitu, karena udah terlalu udah di atas mata rantai yang paling atas gitu loh si DC ini. Jadi dia nggak peduli setan, lu mau ngundang siapa, lu mau siapa yang datang ke tempat lu, nggak ada urusan sama gua. Dia fokus pada dirinya sendiri tuh, si Om DC ya. Kalau Om DC itu punya style sendiri dan dia pede banget sama keberadaan beliau karena beliau memang sudah top of the top gitu ya. Jadi bukan ngeliatin ke podcast siapa rungsing ngeliatin sana, podcast ini rungsing ngeliatin sini, enggak. Gitu loh. Mau datang syukur, is okay, nggak ada pembahasan yang lainnya yang dia udah punya nama dan udah punya crowd sendiri gitu loh. Lah iya, si Merah itu kan emang gue juga nggak pernah respect, nggak pernah gue follow, nggak pernah gue lihat kontennya si Merah-merah rambut kobong itu. Karena ya menurut gue lu nggak gentleman. Lo gak gentleman rambut kobong. Lo yang bikin masalah, lo yang menyulut api, apinya gede nyala, lo seorang yang matiin. Pret. Iya, lo yang datang, lo yang nyulut api, apinya gede. Lo nyuruh orang matiin, teriak-teriak, weh api, weh paman. Lo ngapain lo, Paling gak suka gue punya ada orang yang sifatnya seperti itu gitu loh. Bener, gue siram minyak kalau kayak begitu. Biar sekalian lu gosong sekalian. Gedek banget gue. Lu yang bikin api, lu yang nyalain api gede, lu teriak-teriak lu. Itu kan makanya Mamski marah. Malah Mamski marah banget itu. Ya. Kasus RO dan si S secara keseluruhan ya, tapi gue merhatiin tipenya betul, lempar batu sembunyi tangan, iya. Si DS kan cari muka sama pamor, makanya berarti kan belum di top mata rantai atas gitu, belum. Melek mataku mah pagi melek nyari Mamski, I'm here. Tap layar dulu guys. Terus ada satu lagi yang gue gedek banget ya. Tapi sebelum gue gedek banget, gue mau puterin. Ini ada dulu sempat gue masuk podcastnya juga. Beberapa kali syuting bareng. Ada videonya si SW sama si MC. Lagi buka-buka kulkas di rumah. Terus si MR. Si MR ini kok ngomong-ngomong tentang anak suruh makan di luar ini loh. Sumpah gue kaget lihat videonya. Siapa yang mau nonton videonya coba komen mau dulu. Ayo Paul. Siapa yang mau? Nonton videonya sambil terus nanti aku reaksi ya sama videonya ya. Mau? Komen mau saya ngakese. Terus sebelum tak iniin video. Ini kalian lihat katanya cantik. Cantik. Ada yang bikin bibir aku cantik. Bibir cantik aku dari Dr. Ekles. Tara. Kebalik cinta. Oh ya. Mirrornya matiin dulu ya. Duh. Tunggu sayang. Ini mirror gimana caranya sayang? Live. Mau? Iya tunggu ya sayangku. Ini gimana sih cara mirrornya? Oh ini. Ini adalah serum bibir. Siapa yang mau serum bibir? Dia bikin bibir kamu warnanya ngepink. Mau Mamski? Bagus banget. Gue lagi kurang enak badan jujur. Makanya kemarin tuh aku istirahat. Jadi aku agak-agak anget badannya. Terus bibir aku pecah. Ya. Jadi aku harus kasih serum bibir. Mau sayang? Iya makanya gue mau bahas itu. Gue mau bahas si MR. Presenter MR gue mau bahas. Ya, gue mau bahas, gue mau reaksi terhadap video
dia datang ke rumahnya SW, buka-buka kulkas. Gue mau. Oke, ini dulu ya sayang. Oke, masuk ya. Buruan langsung kamu check out. Ada harga spesial dari Dr. Ekles khusus live-nya Mamski, live 2 jam ke depan. Teman-teman kalau mau barang-barang dari Dr. Ekles skincare-nya, yang mana tuh formulanya jangan diragukan lagi, bagus sekali. Bagus sekali. Ini ku pakai buat bibir aku yang pecah, yang kering, yang bikin aku jadi nggak pede karena kadang-kadang kalau kering itu kan kelopak-kelopek jadinya luka ya. Nah, luka itu cepat sembuh dikasih serumnya. Ini harga satuannya sudah ada di etalase 2 dan harga yang isinya 2 lebih murah sayang. 2 menit ya. 2 menit aja untuk serum bibir dari Dr. Ekles. Capcus diambil aja langsung cintaku. MR, ada nanti ada videonya. Si Mel, itu kan dia lagi ada video tuh di rumahnya SW, rumahnya Ruben. Masuklah dia sama SW di podcastnya dia. Video lama tapi ternyata kata-katanya sangat menusuk hatiku. Nanti aku bahas. Tapi sebelumnya kalian check out dulu ini sayangku. Let's go. Iya, aku juga gak suka, beneran. Gak ada follow-followan gue juga. Maksudnya, ya yang waktu berita tentang dia apa gak ngasih transport itu. Nah itu emang bener, aku juga pernah ditodong langsung jebret buat syuting kan. Buat waktu kasusnya Vanessa Angel, kaget gue. Soalnya abis dari acara yang bareng Bang Hotman itu sama bareng-bareng Bang Hotman kan co-hostnya kan si M ya kan. Terus kata si M, kakak, bentar yuk, syuting sama aku gitu. Hah, syuting apa? Enggak, aku mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol aja. Lah, oh, kan itu kan di ruangan kayak aula gitu ya. Tahu-tahu udah ditarik sofa loh di pojokan. Di ruangan aula itu, aula nunggu untuk acaranya si Bang Hotman, hot room kalau nggak salah. Hah, di sini? Iya, duduk sini aja. Langsung duduk, dia langsung keluarin HP, langsung di shoot, langsung jadi satu konten. Alamak. Gue inget banget itu, tapi ya udah gitu sih nggak masalah. It's okay itu. Gue bilang, oh iya deh, oke. Iya, jadi gimana tentang Vanessa almarhumah gini-gini? Oh iya ya udah gitu. Gila sih. Cucuk banget cari cuannya ya, ajarin gue dong Mel. Pengen deh Eke kayak Yey. Dapat konten cuma-cuma cucok deh. Pengen deh Eke. Udah sayangku. Tambahin lagi 1 menit. Tambah lagi. Ayo sayang, ini kamu di check out dulu. Ada di etalase nomor 1 yang isinya 2. Itu lebih murah daripada yang satuannya satuan tuh. Yang 89.000 kalau mau kalian. Oh ada voucher. Ada voucher sayang. Tetap layar dulu yang kenceng sayang. Ada vouchernya. Voucher. Tiba-tiba Dr. Ekles bukannya dia tidak pro lah. Apa hubungannya? Dr. Ekles bukannya gak pro nikmir. Apa hubungannya? Maksudnya gak pro nikmir tuh gimana? Kamu siapa Ramen? Kok bisa kamu mengetahui pro kontra di antara orang-orang? Kamu siapa ya Ramen? Aku aja gak paham loh. Tiba-tiba Dr. Ekles gak pro nikmir. Maksudnya urusannya apa ya? Hubungannya apa ya say? Hubungannya apa ya? Pakai akun asli dong, jangan akun bodong dong. Ramen kak punya enggak? Ini mah orang mau fitnah si Nikmir ini. Mau fitnah Nikmir, mau ngancurin. Gue nggak suka ya. Coba nih gue screenshot dulu. Nih siapa nih? Ini memanfaatkan di antara keributan skincare. Makanya gue nggak mau bahas skincare kan. Karena udah terlalu parah. Gak nyambung, iya. Gak nyambung. Penggiringan opini udah mamsi screenshot. Lu jangan sampai gue bawa ke polisi ya. Ramen ya. Gue cari nanti IP-nya lo. Siapa lu? Karena di skincare udah terlalu keruh. Gak suka gue. Ini pro sana pro kampret lah semua. Bye. Gue gak mau tahu ya. Gue kerjasama bukannya cuma kerjasama. Gue make produk Dr. Ekles.
Karena aku lihat produknya, aku kan jualan skincare udah jalan 4 tahun ya. Semua produk udah ku coba. Dokter Eklas dari sebulan seminggu, 5 minggu yang lalu, ku cobain di muka bagus sekali, di bibir bagus sekali. Dia bertanya doang, bukan bertanya, ya. Bukan cuma bertanya itu. Tidak ada suatu statement baik bentuk pertanyaan kayak bentuk kata tanda seru, tanda titik itu bukan berarti sesuatu, ya. Ya akun bodong emang. Apa tidak pro? Lu siapa? Kita mana tahu pro apa pro ini, bodoh amat. Yang penting apa? Skincare-nya yang dipakai bikin muka mulus. Habis itu kita rekomendasikan ke kalian. Itu yang terpenting. Aku juga pakai produk Dr. Ekles, katanya Ita. Iya, itu yang terpenting. Masa bodoh sama politiknya di dalam situ? Peduli amat. Iya kan? Lu peduli amat. Emang mau ngapain? Politiknya nggak ngurusin sayang ya, nggak ngurusin. Oke, udah ada voucher, udah ada ini. Udin. Alright, 1 menit terakhir ya sayang. 1 menit terakhir ya. Akun-akun kayak gitu nanti gua sampai ada yang penggiringan lagi gua blok langsung ya. Oke, aku juga pakai mam. Iya, bagus loh, bagus banget. Nanti aku mau skincarean depan kalian ya. Ada sabunnya, ada krim yang harga ekonomisnya, tapi gacor. Bagus, tetap bagus. Asli, serius. Terus ada body lotion. Dr. Ekles juga ngeluarin parfum. Bagus banget. Bagus banget. Bahan-bahannya bisa dipercaya semua. Bepom, halal juga. Dan ingredientsnya gacor. Cus, 20 detik terakhir. 20 detik terakhir ya sayang. Pakai semua Mamski, aku pakai yang ungu. Aku gabung sama jelly, terus ada retinol night creamnya aku selang-seling, sama gue kasih DNA salmon serum, bagus sekali. Oke.